Baik, kita masih bersama di spesial interview bersama Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, Bu Hajah Nur Hidayah SE ya. Bu Ketua, tadi kita sempat berbicara bagaimana kemudian bahwa sekarang kan undang-undang tentang pemilu masih dibicarakan di tingkat pusat. Apakah kita akan jadi menggelar pilkada serentak di 2022 ataupun 2024? Ya. Terlebih dari itu semua, sejumlah nama sudah mulai menggelinding di Kabupaten Lombok Barat ini. Mulai dilihat-lihat lah, kira-kira siapa yang pas menjadi bupati dan wakil bupati di Lombok Barat. Terlebih besok ini sudah tidak ada incumbent kalau Bu Hartun tidak maju, kan bupati sudah nggak bisa maju lagi. Salah satu nama yang kemudian muncul ke permukaan itu adalah Bu Ketua. Sampai sejauh ini sudah ada niatkah untuk melenggang menuju kursi 1 Lombok Barat atau seperti apa? Sampai saat ini belum ada niat. Belum ada niat. Jadi ya memang banyak masukan begitu, bahkan permintaan dan doa begitu dari masyarakat Lombok Barat untuk meminta saya maju begitu, mengikuti konsentrasi Pilkada Lobar ke depan. Cuman saya sering menyampaikan, mohon maaf sampai hari ini saya belum ada niat. Tak tahu ya kalau pas dekat-dekat nanti berubah pikiran begitu. Pikiran dan ingin coba-coba ya. Saya hari ini masih fokus menjalani jabatan yang sekarang. Oke. Tapi ya ini jabatan yang Bu Ketua jalankan sekarang kan juga jabatan politik begitu. Iya. Dan apa yang diharapkan Bu Ketua? Apakah tidak ada keinginan lagi seperti dulu ingin menjadi kepala desa untuk merubah desanya menjadi lebih baik, dan sekarang menjadi, kalau sekarang kan di DPR itu nyaris ya oke masih bisa jalan lah, tapi kan tidak seberapa untuk konstituen. Kalau menjadi bupati kan bisa ngurusin semuanya gitu. Ya tentu mindset ketika menjadi kepala desa atau ketika menjadi anggota DPR sekarang kan sudah berbeda kemudian dengan menjadi pimpinan DPR. Kalau dulu saya hanya berbicara skup desa dan Dapil Gunung Sari dan Batu Layar, atau hari ini menjadi ketua DPR membuat saya harus berpikir tentang Lombok Barat secara keseluruhan. Jadi dengan pemikiran Lombok Barat secara keseluruhan tentu juga itu kan butuh energi juga yang lebih besar, butuh juga kondisi di Lombok Barat ini menjadi lebih baik pasti yang kita inginkan, agar masyarakat kita yang entah ada di ujung Gunung Sari sampai sekotong sana bisa merasakan begitu dampak dari pembangunan oleh pemerintah daerah. Gitu. Tapi kalau dilihat dari partai-partai ataupun dari konstituennya sudah mulai ada yang mulai ya istilahnya mulai bilang lah sama Bu Ketua untuk persiapan di 2022 kah atau 2024 atau seperti apa? Kalau Bu Ketua turun nih masing-masing dapil. Ya kalau hari ini ya memang adalah ungkapan begitu dari ada tokoh lah, ada teman-teman kepala desa juga ada, tapi saya masih realistis. Di partai juga kami punya kader begitu kan. Yang jelas pada Pilkada 2024 ini saya berbicara tentang partai, bukan saya bicara secara personal. Gerindra pasti akan mengusung kader terbaiknya untuk menjadi calon kepala daerah. Dan salah satu kader terbaik itu sekarang menjadi ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat begitu. Ya, insya Allah begitu. Saya bukan kader terbaik, tapi ya kader lah ya. Masih ada juga kader-kader lain. Dan kita di Gerindra memang selalu terbuka untuk hal-hal seperti ini yang kita bicarakan. Dari DPP juga di semua kabupaten kota ketika ada konsultasi pilkada, partai selalu menyampaikan kader lah yang harus maju. Walaupun mungkin misalnya di kabupaten kota tersebut partai kami Gerindra itu bukan selaku pemenang pemilu misalnya, tapi setidaknya kader partai Gerindra harus mau begitu memajukan dirinya untuk ikut. Bagaimana sih sebenarnya kalau di Gerindra itu proses penjaringan untuk pemilihan menjadi bupati atau wakil bupatinya begitu? Sama dengan partai-partai lain? Hampir sama dengan partai-partai lain. Tentu yang diutamakan itu adalah ketua partai. Ya, ketua partai. Dan ketua partai yang ketua masih ada hari ini ya
hari ini Ketua DPC Kabupaten Lombok Barat masih dipimpin oleh Pak Parin, Bapak Purpurni Parinduan begitu. Dan saya percaya bahwa dia juga kader terbaik Gerindra. Atau jangan-jangan karena beliau maju jadi Bu Ketua ya nahan dulu gitu. Oh tidak. Jadi kami di Partai Gerindra ini kan terbiasa dari dulu itu patuh terhadap perintah partai. Oke. Apapun kata pimpinan partai itu adalah perintah dan harus kami laksanakan. Artinya kalau partai kemudian meminta Bu Ketua untuk nyalon, siap. Ketika partai meminta saya, pasti saya akan siap. Karena kalau berbicara dari representasi kewilayahan juga biasa kan orang bicara utara selatan. Ya. Sudah pas begitu. Yang jelas ketika partai misalnya DPP memutuskan saya harus maju, ya saya harus maju. Tapi tentu saya juga memiliki pertimbangan begitu kan ketika nanti memutuskan untuk maju itu. Tapi kalau dilihat terlebih dari Bu Ketua mau maju atau tidaknya, sosok seperti apa sebenarnya dibutuhkan oleh Lombok Barat ini di tengah hegemoni daerah yang seperti ini? Butuhkan seorang figur bupati atau pemimpin itu seperti apa yang sedang dibutuhkan? Karena kita tahu kan bahwa Lombok Barat ini nyaris mungkin orang-orang mengatakan ibu kota kita di mana sih? Ya. Berbeda dengan daerah-daerah lain begitu. Ya. Jadi Lombok Barat ke depan ini butuh figur. Kalau saya melihat figur muda, Milenial, ya. milenial, kemudian punya visi misi yang jelas tentang arah mana membangun Lombok Barat ini, begitu. Kita dengan potensi memiliki 10 kecamatan ini kan potensi sebenarnya sudah luar biasa. Belum lagi potensi daerah pariwisata kita dari ujung Senggigi sampai Sekotong itu kan sangat indah. Nah ini hanya bagaimana kemudian cara mengelola potensi-potensi kita yang ada. Kita punya agrowisata wilayah Lingsar Narmada misalnya sebagai agrowisata. Kemudian banyaklah potensi lain yang dimiliki juga oleh desa-desa wisata hari ini. Nah, dengan potensi yang sedemikian besar, kita harusnya bisa lebih maju lagi dibandingkan dengan kabupaten lain ya. Misal contoh KLU yang hanya punya 3 gili. Kita bahkan punya banyak gili di wilayah Sekotong itu begitu. Nah, kemudian masyarakat Lombok Barat juga butuh pemimpin yang visioner. Visioner seperti misalnya ini gedung ibu kota kabupaten. Apakah wajahnya harus seperti ini saja? Kita lihat misalnya kabupaten kota lain di mana ibu kota kabupatennya terlihat berbeda begitu ya, terlihat berbeda. Hari ini yang terlihat berbeda tentang gedung itu hanya tentang yang di lingkaran bil itu saja, bundaran itu saja yang terlihat bahwa itu adalah tengah-tengahnya pusat ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Tapi mengarah masuk lagi ke dalam ya kondisinya seperti ini saja begitu kan, seperti kecamatan biasa, bahkan mungkin lebih hidup kecamatan lain ya dibandingkan kecamatan Gerung itu sendiri sebagai ibu kota kabupaten. Berarti ke depan memang butuh sentuhan tangan anak muda yang memang masih tingkat agresivitas dan semangat membangunnya tinggi. Iya, betul. Butuh semangat anak muda untuk membangun, yang punya semangat, kemudian punya visi yang jelas, mau dibawa kemana arah Kabupaten Lombok Barat ini ke depan. Oke, Bu Ketua, kalau berbicara tentang butuh figur muda, tentu banyak politisi-politisi muda di Lombok Barat yang potensial lah untuk menjadi Lobar 1 ataupun Lobar 2. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya Bu Ketua melihat pembangunan ke depan, grand design pembangunan Lombok Barat ini terarah begitu. Terutama kita sektor pariwisata. Sektor pariwisata kita masih mungkin dibilang memang berskala internasional, tetapi masih banyak hal lah yang perlu diperbaiki lagi. Silahkan sambil diminum dulu biar tidak tegang ya. Karena sudah bicara pembangunan ini sudah mulai tegang nih. Itu bagaimana Bu Ketua? Ya, kalau saya sering menyampaikan dalam bincang-bincang dengan kepala daerah maupun dengan dinas pariwisata. Berbicara Senggigi hari ini adalah berbicara tentang sejarah ya.
sejarah masa lalu bagaimana Senggigi itu satu-satunya menjadi ikon pariwisata bukan hanya skalanya Lombok Barat tapi NTB di waktu itu. Hari ini wajah Senggigi ya hanya seperti itu saja. Artinya ketika ada tamu, mereka lebih mengarah transit di Senggigi kemudian pergi ke tempat lain. Senggigi dipermak sedemikian bagus masih juga sulit. Tapi keuntungan kita tentang Senggigi adalah kita memiliki hunian kamar lebih banyak, terbanyak begitu dibandingkan kabupaten kota lain, sehingga ketika ada event-event yang berskala nasional ataupun berskala provinsi, maka pilihannya adalah menginap di Senggigi begitu, dan itu masih tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber PAD. Tapi kemudian ketika hari ini masyarakat ribut berbicara viral tentang Mandalika, Senggigi sudah terlupakan, tenggelam bahkan. Nah, salah satu solusi kemudian untuk membangkitkan pariwisata di Lombok Barat itu adalah dengan mengelola wilayah Kecamatan Sekotong. Itu pilihannya. Jadi kita memiliki pantai di Sekotong itu dari tidak kalah indahnya dengan Mandalika. Bahkan menurut saya kita masih lebih indah dibandingkan mereka. Dari segi natural, dari segi alamnya begitu kan. Kita juga punya gili yang paling banyak dibandingkan kabupaten lain. Ya, ada gili Sudak, kemudian ada gili Tangkong. Yang hari ini viral dijual secara online begitu kan. Ada gili gede, ada Marina Del Rey yang sudah dibangun di sana. Itu menjadi potensi yang sangat besar sebenarnya untuk pariwisata sebagai penyangga Kek Mandalika begitu. Yang hari ini mungkin jumlah hunian juga hotelnya kan belum seberapa dibandingkan yang kita miliki. Nah, jika pengelolaan wisata Sekotong ini dikelola dengan baik, saya ingin wilayah Sekotong itu menjadi wilayah eksklusif begitu untuk tamu-tamu, tidak lagi menjadi tempat pariwisata yang kelihatan kumuh. Maka itulah salah satu cara pemerintah daerah kemudian bisa menyandingkan antara Mandalika dengan pariwisata kita yang ada di Sekotong. Karena kita tidak ingin dong begitu Mandalika sekarang menjadi buah bibir internasional begitu dengan event MotoGP-nya yang sebentar lagi akan digelar itu, kita justru tidak kebagian kuenya. Betul, justru kita hanya akan kebagian sampahnya begitu kan. Itu kita tidak ingin seperti itu, sehingga saya berharap peran pemerintah ke depan ini sangat serius begitu dalam mempromosikan wilayah di dalam pemerintahannya. Seperti contohnya ini kan banyak sekali masyarakat kita di dunia pariwisata tidak mengetahui bahwa Sekotong itu satu-satunya tempat surfing internasional terbaik itu di Bangku-Bangku. Belum lagi ada teluk di Sekotong itu tempat hiu martil. Yang di Mekaki. Iya, yang di Mekaki. Itu kan hanya di sana dia hiu martil itu. Di negara lain ya tidak ada. Nah, ini kan promo-promo wisata yang harus terus tersampaikan baik oleh pemerintah daerah, pelaku wisata. Hanya dengan cara itu kita bisa kemudian membuka mata para wisatawan bahwa Lombok Barat ini bisa menjadi destinasi wisata yang harus yang harus didatangi begitu. Harus banyak dikunjungi. Banyak dikunjungi ya. Tapi saya lihat Buku Tua justru punya peran penting itu. Punya peran penting artinya sekarang kan Parekraf dari Gerindra gitu kan, bantu komunikasikan begitu biar pariwisata di Kabupaten Lombok Barat juga tidak kalah dibandingkan yang ada di Lombok Tengah, sehingga kue Mandalika ini bisa dibagi bersama begitu. Ya, itu juga nanti akan menjadi pembicaraan pastinya. Tentu kalau hanya komunikasi antara legislatif ini antara kita dengan Kementerian Kemenkraf gitu, kalau tidak disertai dukungan dengan kebersamaan dengan pihak eksekutif begitu kan untuk terus inisiatornya dari mereka, kami bersifatkan mensupport apapun kebijakan yang kira-kira memang bagus itu ya pasti kami dukung begitu. Bu Ketua, kalau misalkan pariwisata, bicara tentang pariwisata, sekarang kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah hampir 1 tahun melanda kita. Pariwisata kita ambruk sama sekali. Senggigi bak kota mati. Para wisatawan juga masih belum berani datang, dan ini hampir terjadi di semua negara.
tentu PAD kita berkurang dari Iya, sini. betul. Bahkan Sangat. di 2020 kemarin Iya. dari target PAD yang seharusnya ini kita turunkan di perubahan begitu. Ini kondisi seperti ini kan sejujurnya tidak menguntungkan bagi daerah. Apa yang harus daerah lakukan dan apa yang harus mereka maksimalkan di saat-saat kondisi seperti ini? Ya, jadi memang di tengah pandemi COVID ini bukan hanya kabupatennya Lombok Barat yang terdampak oleh COVID-19, ini kan secara global. Kita misalnya melakukan promo wisata, hotel-hotel melakukan promo wisata dengan adakan diskon besar-besaran, tapi juga tidak mampu mendatangkan wisatawan. Bukan karena kita menutup diri terhadap tamu, tapi memang tamu yang memang Tidak belum berani ingin, datang. tidak berani datang berkunjung ke negara kita, terutama yang dari luar. Nah, pariwisata sebagai primadona sumber PAD di Kabupaten Lombok Barat jelas terpuruk. Nah, ini kemudian membuat kami berpikir untuk mencari potensi PAD yang lain. Oke. Misalnya hari ini yang bisa diandalkan adalah dari PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Lombok Barat ini kan sangat luas, Oke. 10 kecamatan. Belum lagi bicara tentang kecamatan Sekotong saja hampir sepertiga dari wilayah Lombok Barat. Maka sumber PAD itu adalah bisa melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Karena kita berkaca dari beberapa kabupaten kota lain yang tidak bersandar atau PAD terbesarnya dari sektor pariwisata hari ini masih bisa bertahan begitu. Nah, salah satunya adalah wilayah-wilayah memiliki geografis yang sangat luas, terutama dari sektor pajak bumi dan bangunan. Harus itu yang dimaksimalkan. Harus sekarang. itu yang dimaksimalkan oleh pemerintah Termasuk juga daerah. pajak kendaraan. Gitu. Ya, termasuk juga pajak kendaraan bermotor. Oke. Saya ingin sedikit menyentil apa yang isu sedang beredar sekarang, Bu Ketua, tapi nanti di segmen berikutnya. Oke. Bagaimana kemudian ada 2 infrastruktur proyek pariwisata yang amblas karena longsor. Ya. Tapi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di spesial interview.